environment sentral penanaman nilai religius terhadap anak. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua dapat tercipta melalui hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Untuk itu, orang tua harus mampu menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama terhadap anak-anak mulai dari hal-hal kecil, seperti rasa simpati, sikap mau mendengarkan, berkomunikasi secara efektif, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai keluarga harmonis, saya akan mengunjungi salah satu narasumber yang bisa kita gali ceritanya seputar hal tersebut. Yuk, kita OTW. Nah, karena itu gue pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih keluarga sakinah yang moderat itu. Yuk, kita OTW ke dalam. Gus, berarti di sini itu kan biasanya dikenalnya itu kantor Kementerian Agama itu menikahkan aja. Ya. Nah, ternyata yang banyak orang tahu bahwa di sini juga memberikan pelayanan edukasi bagi keluarga sakinah yang moderat, Gus. Ya. Nah, keluarga sakinah yang moderat itu gimana, Gus? Untuk bisa moderat itu harus pinter kan gitu. Iya. Nah, ya kita berupaya meminterkan kawan-kawan yang mau menikah melalui Pinwin, kemudian yang sudah menikah melalui Pusaka Sakinah. Jadi kita edukasi bagaimana ketahanan keluarganya, bagaimana menghindarkan diri dari keterpaparan terhadap aliran-aliran, di mana yang sekarang ini banyak orang belajar itu lewat medsos yang arusnya luar biasa. Maka kita juga ya berlomba dengan mereka bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi mereka, karena tidak sedikit mereka yang terpapar itu bermuara dari keluarga. Makanya ya kita kuatkan keluarga itu agar bisa memahami tentang perbedaan itu sudah fitrah. Perbedaan itu sunatullah yang tidak mungkin kita hindarkan, sehingga ya satu-satunya jalan kita harus berdamai dengan perbedaan, dan dengan perbedaan itu kita bisa hidup berdampingan, hidup lebih berarti. Ya, karena bahkan salah satu nilai dasar pernikahan itu sendiri ya moderasi untuk menerima perbedaan gender kan? Iya, betul. Karena tidak mungkin pernikahan itu berjalan terus kalau kemudian tidak memahami perbedaan. Jadi ada dalam kitab I'lamul Anam itu dijelaskan tentang makna nikah itu at-tadakhul, ada kesalingan. Yang domu wal tadakhul, ada kesalingan dan satu. Untuk bisa saling itu berarti ada posisi-posisi yang mengalah gitu. Iya. Posisi-posisi mengalah, posisi mengerti, posisi bagaimana kemudian tidak ada yang superior. Tetapi bagaimana kemudian mereka berdampingan. Itu yang dijelaskan oleh dalam Pinwin itu. Ya. Nah, berarti yang akan dihindari segala sesuatu yang tidak moderat ya dalam kesakinahan keluarga. Betul. Misalnya kekerasan seksual, kemudian diskriminasi gender misalnya. Kemudian itu tadi juga masuknya aliran-aliran yang radikal hingga kemudian radikal teroris melalui lingkup keluarga ya. Ya, betul. Kementerian Agama secara umum sebenarnya tidak hanya di KUA saja, semuanya diberi edukasi tentang relasi beragama, utamanya memahami inti agama itu ada pada rahmah. Jadi pada saat keluarga itu sakinah, pasti dia ada muncul rahmah, cinta kasih. Makanya harus moderat, karena kalau kita sebagai suami atau istri berlebihan dalam menuntut, tidak ada toleransi, tidak ada moderasi, ya lama-lama sama-sama narik, kemudian putus. Betul. Ada posisi-posisi masyarakat kita yang menikah itu biasanya hanya diliputi nafsu saja. Hasrat nafsu seks belaka. Makanya kemudian kita punya BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Jadi mulai sejak awal kita
bimbing, kita pahamkan bahwa menikah itu tidak sekedar Enak doang. enak-enak saja. Ada tantangan. Ada tantangannya bagaimana. Nah, ini penting sekali karena keluarga itu lembaga ketahanan pertama bagi kita, dan juga karena perceraian itu sesuatu yang dibenci bahkan dilarang oleh hampir semua agama ya. Ya, betul. Sehingga Ya. pentingnya edukasi keluarga sakinah yang moderat itu, karena kalau nggak moderat susah buat sakinah. Susah buat sakinah, dan negara kita juga bermasalah nanti kalau kita tidak moderat karena kita berbagai macam suku dan berbagai macam agama. Betul. Nah, terus di Kota Malang ini kan saya mau keliling-keliling nih, Ya. nyari berbagai hal terkait dengan moderasi. Ya. Ada ini nggak Gus, semacam monumen yang memperlihatkan kepada kita, wah ini sangat bernilai moderasi beragama di Kota Malang. Mungkin bisa main-main ke alun-alun. Di situ ada masjid, ada gereja Katolik, ada gereja Kristen yang kita saling berdampingan. Jadi kalau mereka sedang mengadakan acara, kita menahan diri untuk tidak membuat keramaian di acara itu. Oke. Kalau seumpama kita sedang sholat itu bahkan mereka menyediakan halaman mereka untuk kita sholat di sana. Oh. Nah, ini salah satu khasanah Wujud, kita ya, wujud kita. Jadi kita ini tidak pernah berselisih karena agama di Kota Malang, itu dari salah satu wujudnya itu. Ya udah kalau gitu saya mau main ke sana deh Gus. Oke, monggo. Di Malang ini emang yang teduh tuh bukan hanya suasana udaranya, tapi suasana masyarakatnya teduh juga. Alhamdulillah. Doanya. Sama-sama saling mendoakan Gus. Ya, berangkat dulu. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Yuk. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe nih mau zakat, cuman takut Babe salah milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi, Pak Ustadz? Ah, konten. Pak Ustadz, bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu? Rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya, penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Ketika edukasi berhasil membentuk seseorang untuk selalu mampu bersikap moderat, menghargai keberagaman, toleran, dan senantiasa menjaga kerukunan satu sama lain, tentu kehidupan yang damai dan harmonis menjadi pemandangan sehari-hari yang dapat dengan mudah kita temui. Kota Malang dikenal juga dengan kota yang memiliki sikap toleransi tinggi di Provinsi Jawa Timur. Tak hanya masyarakatnya yang hidup saling berdampingan, bahkan rumah ibadah seperti masjid dan gereja yang ada di Kota Malang pun dibangun bersebelahan satu sama lain. Setiap lebaran, gerbang gereja bahkan dibuka lebar-lebar.
dan halamannya digunakan untuk sholat id para warga muslim kota Malang. Sangat menarik bukan? Bagaimana perbedaan bukan menjadi sebuah sekat yang rawan gesekan atau konflik. Justru, jika satu sama lain mampu menjaga sikap moderat, perbedaan dapat disatukan oleh kebersamaan. Halo. Biasanya kan orang nongkrong depan gang gitu. Kalian di depan gereja. Iya. Tapi emang biasa nongkrong di sini ya? Iya, biasanya kan memang di sini juga ini bisa. Iya, karena dekat alun-alun. Alun-alun juga ya. Malah yang di sana pakai kursi di depan gereja. Nah, katanya Gus Ahmad, kepala kantor Kementerian Agama Kota Malang, katanya ini salah satu prasasti moderasi. Karena katanya kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, orang-orang yang sholat berjamaah sampai ke sini dan bahkan parkirnya juga diperbolehkan di gereja katanya. Betul. Itu gimana ceritanya? Jadi kan ini gereja ini bersebelahan sama Masjid Jami. Iya. Ya. Nah, Masjid Jami ini kan jamaahnya banyak gitu. Iya. Jadi kalau sholat Idul Fitri gitu, itu meluber sampai ke alun-alun. Alun-alun. Iya. Di alun-alun itu sudah ada terpasang sapnya. Batas garis-garis gitu. Ada. Nah, itu sampai sini. Sampai ke halaman sini. Ya. Nah, kemudian parkirnya kan nggak mungkin kan di sini kan. Iya. Gereja sini parkirnya dibuka. Iya, dimanfaatkan. Bahkan di sana juga ada gereja deh. Itu kalau itu gereja Katolik. Kalau itu kayaknya lebih ke kalau mall meluber. Iya, parkirnya di gereja. Karena pas di samping mall Sarinah Malang. Ngomong-ngomong, kalau Natal juga gitu? Sama, jadi kalau sini Natal, yang pihak masjid juga ikut menjaga, mengamankan. Ya. Memang saling hormati, bahkan saling menjaga satu sama lain ya. Terus ngomongin moderasi beragama di Kota Malang ya. Malang ini kan kalau keteduhan udaranya udah pastilah terjamin, udaranya adem. Nah, kalau keteduhan batinnya, soal moderasi beragamanya di antara umat beragama di Malang, itu gimana? Setahu saya kalau moderasi beragama di Malang Kota sejuk. Jadi kita saling menghormati, saling toleransi kan, jadi tadi kita saling membantu, misalkan di sini ada Natal gitu mengamankan, jadi gesekan-gesekan itu polarisasi di masyarakat itu bisa terminimalisir. Iya, karena ada pemandangan yang menjadi teladan tentang toleransi antar umat beragama. Jadi ini bisa dikatakan ikon toleransi. Betul, iya. Karena berdampingan, kemudian saling membantu gitu. Romantis ya, romantisme beragama. Betul. Ini seru nih, kayak kalau di foto gitu ya, terus tengahnya kasih love ya. Sebenarnya untuk memotret toleransi itu kadang nggak perlu kita yang gimana gitu. Moderasi beragama juga nggak perlu kemudian yang kita mikirkan kontennya gimana. Iya. Foto aja gereja sama masjid berdampingan itu sudah pemandangan yang indah. Romantisme beragama tadi itu. Betul. Dan rata-rata kalau udah di Malang tuh mau dari manapun mereka rata-rata diikat oleh berbagai ikatan-ikatan kultural yang memang jadi moderasi beragama maupun berbangsa kita. Misalnya ya kalau di Malang tuh diikat sama-sama supporter Arema. Nah itu betul. Sama-sama ngomongnya dibolak-balik ya. Walian ngalam ya. Ngalam. Kalian biasa kalau lebaran juga sholat di sini. Jadi kita terkadang di sini, jadi kan kalau di sini di Malang kan banyak kan tempatnya gede. Kalau yang daerah sini dari sini, tapi saya pernah kalau di sini pernah. Jadi ya memang suasananya ya itu tadi, benar-benar kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika itu tadi.
Jadi aku keliling-keliling dari tadi itu di Kota Malang untuk memotret nilai-nilai dan prasasti-prasasti moderasi beragama di Kota Malang. Nah, ceritain salah satunya di sini. Makanya aku mampir di sini. Sudah, aku mau lanjut keliling-keliling lagi ya. Siap ya. Terima kasih teman-teman. Lanjutin nongkrong. Terima kasih. Saya jalan lagi ya. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mari ya. Menarik dan sangat inspiratif cerita OTW saya ke Kota Malang hari ini. Banyak kisah baik tentang keberagaman kita sebagai sebuah bangsa yang perlu terus dijaga erat eksistensinya. Saya akan mengajak pemirsa mengunjungi daerah lain untuk menggali cerita lain seputar keberagaman bangsa ini. Yuk, kita OTW. Be, paling enak ini ngopi nih, Be. Boleh. Lagi sih. Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh, Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten. Pak Ustadz, bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota. Gimana, siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu? Rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di Dakwah Asik Kajian Menarik. Ini tuh rahasianya, penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal.